Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lauren Yanes Tepu. Pada kesempatan kali ini, di akhir pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yang bertemakan atau yang berdasarkan buku portofolio dan investasi tentang instrumen keuangan syariah. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari pasar modal. Pasar modal didefinisikan sebagai pasar berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri. Nah, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities maupun perusahaan swasta. Nah, kemudian yang ada manfaat dari pasar modal. Nah, yang pertama ada sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha. Yang kedua, wahana investasi yang beragam bagi investor sehingga memungkinkan untuk melakukan diversifikasi. Nah, yang ketiga yaitu leading indikator bagi perkembangan perekonomian suatu negara. Nah, yang selanjutnya yaitu pengertian. Nah, pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terbebas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, qiyar, dan masyir. Nah, instrumen investasi pada pasar modal syariah mencakup saham memenuhi kriteria syariah dan obligasi medium term notes syariah atau sukuk. Nah, yang selanjutnya itu saham sesuai syariah. Nah, ada beberapa saham sesuai syariah meliputi yang pertama, pasar saham dalam syariah adalah bentuk campuran dari pembiayaan mudharabah dan musyawarah. Nah, yang kedua, tidak ada hak istimewa pada pendapatan atau tidak mengakui preferred stock. Nah, yang ketiga ada jenis usaha admittment dengan tidak bertentangan dengan syariah. Nah, yang selanjutnya itu jenis usaha tidak sesuai syariah. Nah, pengacu pada Fatwa DSN MUI nomor 20 larangan pada. Nah, yang pertama ada usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Yang kedua, usaha lembaga keuangan konvensional atau ribawi termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Nah, yang ketiga ada usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman haram. Oke, kemudian ada yang selanjutnya itu kondisi admittment yang layak menurut syariah. Yang pertama, hasil usaha tidak mengandung unsur riba dan tidak bersifat zolim. Yang kedua, produk atau jasa yang dihasilkan tidak haram. Yang ketiga, memberikan informasi yang transparan serta tepat waktu sehingga menghindari kondisi garar. Nah, jenis transaksi yang dilarang. Yang pertama, dilarang melakukan transaksi yang riba atau margin trading. Nah, masyir dan tindakan spekulatif yang di dalamnya mengandung unsur grahar. Nah, yang kedua ada tindakan spekulatif itu antara lain ada insider trading, yaitu menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang. Nah, yang selanjutnya yaitu screening saham atau indeks saham syariah. Nah, screening saham bertujuan untuk memilih saham-saham yang memenuhi kriteria untuk berinvestasi sesuai prinsip syariah. Kemudian screening dilakukan melalui 3 tahap, yaitu core business activity screening atau qualitative screens. Yang kedua financial ratio screening atau qualitative screen. Kemudian ada sebagai pedoman dalam memilih saham sesuai syariah, investor dapat memilih saham-saham yang termasuk dalam indeks saham syariah. Nah, kemudian ada Jakarta Islami Index. Nah, kemudian ada kriteria kuantitatif, yaitu mengacu pada Fatwa DSN MUI nomor 20 tentang larangan investasi pada. Yang pertama, usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Yang kedua, usaha lembaga keuangan konvensional atau ribawi termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Nah, yang ketiga yaitu usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman haram.